Anda kembali menyaksikan Metro hari ini. Mulai hari ini Presiden Joko Widodo memulai rangkaian kunjungan lintas Nusantara dari Aceh sampai dengan Papua. Siang hari tadi Presiden memulainya dengan membuka Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan di Stadion Harapan Bangsa, Lok Raya, Banda Aceh. Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-15 ini dihadiri sekitar 35.000 peserta dari seluruh Indonesia. Selain itu, acara ini juga dihadiri para kepala daerah serta pejabat dari seluruh Indonesia. Dalam acara ini, Presiden Jokowi memberikan sejumlah penghargaan untuk para petani dan kepala daerah yang berhasil dalam rangka pembangunan pertanian. Selain itu, Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan kepada Bupati Bone, Bupati Tulung Agung, dan Bupati Tabanan. Presiden menyempatkan untuk melihat pameran teknologi pertanian hasil karya anak bangsa. Kemudian Presiden berdialog dengan perwakilan dari para petani. Ini saya mau minta cerita masalah kakao. Kakao, di Gorontalo juga ada. Kalau Gorontalo kakaonya kalau sejak tahun 2008 itu kurang lebih. Seperti menanggapi curhatan petani kakao asal Gorontalo ini, setelah bercerita permasalahan, kemudian petani tersebut memacu sepeda pemberian dari Presiden Joko Widodo. Oh, bentar Pak, ini baru lihat yang naik sepeda ngebut dari semua. Selain penghargaan lencana kepada beberapa kepala daerah, Presiden Joko Widodo juga memberikan penghargaan kepada para petani. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Hadi, apa saja penghargaan yang diberikan Presiden kepada para nelayan? Ya, Robert, pada acara pembukaan Penas KTN hari ini, Presiden Joko Widodo memberikan sejumlah penghargaan kepada para petani dan juga sejumlah kepala daerah yang dianggap berhasil dalam pembangunan pertanian. Penghargaan tersebut adalah Satya Lencana Wirakarya yang diberikan diantaranya kepada Bupati Bengkulu Utara, Bupati Banyuwangi, Bupati Pulau Pisang, dan juga kepada sejumlah petani dari Kabupaten Langkat, Jombang, Tomohon, dan Waringin Barat. Selain itu, Presiden juga memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan yang diberikan diantaranya kepada Bupati Bone, Bupati Tulung Agung, dan Bupati Tabanan. Dalam acara Penas ini, Presiden Jokowi juga sempat berdiskusi langsung dengan para petani dan nelayan dari berbagai daerah. Para petani yang dianggap berhasil meningkatkan hasil pertaniannya diminta Presiden untuk maju ke depan panggung dan diminta untuk menceritakan pengalaman para petani tersebut dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Para petani yang sudah bercerita dan menjawab pertanyaan Presiden, seperti biasa, masing-masing diberikan hadiah berupa sepeda. Robert, dalam sambutannya Presiden meminta kepada masyarakat untuk menghargai dan mengapresiasi profesi petani. Karena menurut Jokowi, tanpa kerja keras petani, kita akan mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Presiden Jokowi juga menambahkan saat ini pemerintah sudah mencanangkan visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah terus melakukan berbagai upaya di sektor pertanian, seperti membangun infrastruktur irigasi. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah saat ini sedang membangun 9 proyek waduk dan puluhan ribu embung di seluruh daerah di Indonesia. Dengan pembangunan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan ini dapat terus meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Usai membuka Penas KTNA ke-15 ini, Presiden menyempatkan diri melihat pameran teknologi pertanian hasil karya anak bangsa. Robert, kehadiran Presiden pada Penas KTNA ini juga merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden Jokowi ke sejumlah daerah di Indonesia, seperti ke Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan juga Papua. Selanjutnya, Presiden ini bersama rombongan langsung kembali ke bandara pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan kunjungan kerjanya ke Kalimantan Selatan. Robert. Baik, terima kasih Al-Hadi Habibi atas informasi Anda langsung dari Banda Aceh, Provinsi Aceh. Pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi membuka acara Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan 2017 di Banda Aceh dan informasi selengkapnya akan disampaikan Al-Hadi Habibi langsung dari Banda Aceh. Hadi, pesan penting apa yang disampaikan Presiden kali ini? Ya, Zakia, baru saja Presiden Joko Widodo membuka secara resmi
Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-15 yang dipusatkan di Stadion Harapan Bangsa Long Raya, Banda Aceh. Nah, untuk acara ini sendiri tadi dimulai dengan pemberian penghargaan kepada para bupati, gubernur, dan juga petani yang berhasil dalam melakukan peningkatan pertanian. Penghargaan yang diberi adalah Satya Wacana Pembangunan, diantaranya diberi kepada Gubernur Sumut, Bupati Sumeneb, Bupati Tulungagung, dan juga Bupati Tabanan dan Bone. Presiden tadi juga memberikan penghargaan kepada Satya Wirakarya kepada para petani yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Petani yang diberikan penghargaan adalah petani dari daerah Jombang, Tomohon, Waringin, dan juga Tabanan. Presiden Jokowi dalam sambutannya mengaku sangat senang bisa datang di acara petani dan nelayan ini. Karena itu Presiden memang sudah menunggu acara PENAS ini sedari jauh-jauh hari. Presiden Jokowi tadi dalam sambutannya juga sempat membahas masalah harga jual jagung, ya, di mana pada masa pemerintahan Jokowi harga jual jagung petani meningkat menjadi 3.700 per kilogram, ya. Nah, kalau misalnya dulu harga jagung sangat anjlok menurut Presiden karena impor yang cukup besar, ya. Misalnya saja pada tahun 2016 ini harga impor jagung maksudnya pada tahun 2016 impor jagung ini sudah jauh menurun menjadi 900.000 per ton dibandingkan pada tahun 2015 lalu impor jagung ini mencapai 3,6 juta ton pada tahun 2015. Penurunan impor ini menurut Presiden Jokowi karena kerja keras dari petani. Tadi di acara pembukaan Presiden Jokowi juga sempat memanggil para petani jagung, ya, untuk menceritakan pengalaman mereka dalam meningkatkan produktivitas jagung. Nah, para petani yang diminta Presiden untuk maju ke depan untuk menceritakan keberhasilannya menanam jagung, ini ada petani dari Sampang, Madura, terus kemudian juga ada petani dari Maluku. Nah, para petani yang berhasil menceritakan pengalamannya dalam meningkatkan produktivitas jagung ini diberikan hadiah. Selain petani jagung, tadi para petani yang lain juga diminta Presiden untuk maju ke depan panggung untuk menceritakan keberhasilannya. Ada petani kakao, ya. Nah, petani kakao juga menceritakan kalau dulu harga jual kakao hanya 2.500, sekarang telah menjadi 35.000 per kilogram. Dan saat ini, Zakia, prosesi acara pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan sedang berlangsung. Setelah ini nantinya Presiden direncanakan akan mengunjungi area gelar teknologi sekaligus untuk memanen tanaman yang sudah ditanam oleh panitia jauh-jauh hari. Zakia. Baik, Al-Hadi Habibi, terima kasih atas informasi Anda. Dasar tren kiriman karangan bunga dengan pesan unik tidak hanya ada di Balai Kota. Rabu pagi, Istana pun mendapat 3 kiriman bunga berisi pesan agar Presiden menegakkan Pancasila dan menjaga NKRI. 3 karangan bunga berjajar di beranda Istana Kepresidenan Jakarta. Masing-masing bunga itu memiliki pesan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Karangan bunga pertama berasal dari pengirim yang mengatasnamakan warga negara Indonesia. Isi pesannya adalah bertuliskan dukungan untuk menjaga NKRI dan menegakkan Pancasila. Karangan bunga kedua juga memiliki pesan yang hampir sama, yakni menyemangati kepada Presiden Joko Widodo agar selalu berkomitmen menjaga NKRI. Pesan di karangan bunga ketiga juga menegaskan pentingnya menjaga NKRI dan paham radikalisme harus dibuang jauh. Sementara dan TNI di sejumlah daerah juga tidak ketinggalan dibanjiri karangan bunga dari masyarakat yang sebagian besar mendukung Polri TNI menjaga NKRI dari radikalisme. Demam mengirimkan karangan bunga sebagai dukungan kini merambah ke sejumlah wilayah. Salah satunya di Mabes Polri yang berada di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, kini dihiasi karangan bunga dari masyarakat. Sebagian besar karangan bunga berisikan dukungan bagi Polri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberantas radikalisme.
Lebih dari 100 papan karangan bunga berisikan pesan serupa juga membanjiri halaman kantor Mapolda Sumatera Selatan sejak Selasa kemarin. Karangan bunga dari masyarakat ini dikirimkan ke sejumlah kantor Polres hingga polsek lain di Sumatera Selatan dan juga markas Kodam 2 Sriwijaya. Karangan bunga berisi pesan dukungan terhadap TNI Polri untuk mengawal persatuan dan kebinekaan juga terus berdatangan di Mapolda Jatim sejak Selasa sore. Seluruh karangan bunga yang berada di halaman Polda Jatim ini merupakan kiriman dari beberapa elemen masyarakat di Surabaya dan Jawa Timur, serta kiriman dari perorangan. Sementara itu, Polda Yogyakarta juga menerima karangan bunga berisi pesan dukungan kepada kepolisian untuk menertibkan ormas radikal atau intoleran yang mengancam NKRI. Karangan bunga ini mulai berdatangan sejak Rabu pagi. Tim Liputan, Metro TV.